ini kita akan terus sempurnakan ya sampai ke tingkat yang benar-benar layak ya teman-teman ya si daftar nilainya. Ya, jadi hari ini kita akan sempurnakan kriteria kelulusannya di sini ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan makro nih teman-teman ya. Nah, gimana kalau makro di PowerPoint? Mungkin susah makro di PowerPoint itu? Ya, susah nggak kemarin coba makro di PowerPoint? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Nah, kalau di sini insya Allah akan lebih mudah teman-teman ya. Sebentar ya, ini kenapa tidak mau muncul ya? Nah, ini. Nah, kemarin kita punya kriteria di sini nih. Aduh, kenapa jadi tertutup ya? Nah, kita mulai dulu dengan kriteria ya teman-teman ya. Nah, kan kriterianya sejauh ini kan ditentukan ya ini ya. Ditentukan kriteria ketuntasannya, nilai ketuntasannya adalah 75. Nah, gimana kalau eh, nilai tetapannya itu nggak ditentukan oleh ini ya, nggak ditentukan oleh angka, tetapi oleh hasil rata-rata. Ya. Nah, kita mau improve sedikit ya daftar nilai kita. Nanti kita akan gunakan yang namanya kuartil. Nah, teman-teman pernah dengar namanya kuartil? Nah, pernah dengar yang namanya kuartil? Pernah saya. Apa itu kuartil, teman-teman? Bisa jelasin? Lupa lagi saya. Ya, gini ya. Kuartil itu adalah eh, tentuan nilai ya dari sebuah rentang kalau definisi secara Excel-nya ya. Jadi ada nilai bawah, nilai tengah, dan nilai atas ya. Nah, misalkan gini teman-teman ya. Satu kelas ya. Satu kelas itu dapat ulangan, dapat hasil ulangannya jelek semua. Misalkan yang tertinggi juga cuma 60. Nah, artinya apa? Artinya si orang yang dapat 60 itu siswa paling pintar kan? Nah, sementara kita tahu bahwa nilai maksimal itu 100 ya. Maka yang lain gitu, yang lain maka kalau misalkan kita tentukan KKM 70 semuanya akan nggak lulus kan? Ya di kelas itu. Nah, jadi sistem penentuan lulus atau tidak dari nilai itu mungkin zaman sekarang udah jarang teman-teman ya. Nah, makanya kita harus relevan juga ya. Kalau kemarin hanya contoh, nah sekarang kita coba terapkan itu ya. Nah, kita akan coba satu fungsi yang namanya kuartil ya teman-teman ya. Kalau bahasa Indonesianya kuartil, tulisannya biasa. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris tulisannya quartile ya. Nah, ini quartile ya. Nah, ini kita untuk gunakan fungsi ini kita akan memilih ininya dulu ya, memilih rentangnya dulu yang mana ya. Nah, kita ambil nilai ya dari tabel nilai, apa yang diambil adalah kolom nilai akhir. Nah, begitu kita akan coba ya. Nah, ketika kita pisahkan ya dengan titik koma, itu akan menawarkan beberapa ini ya, beberapa nomor ya, mulai dari 0 sampai 4. Di mana 0 itu adalah nilai terkecil atau minimum value ya, 4 itu adalah maximum value. Nah, kita coba dari 0 dulu nih ya, teman-teman ya. Apa yang akan terjadi ketika kita masukkan 0? Maka itu akan mencari nilai terendahnya 50. Begitu ya. Nah, kemudian kita coba satu. Nah, satu itu adalah first quartile ya. Nah, di kuartil pertama ini itu adalah 25%-nya dari nilai akhir. Nah, nilai akhirnya berapa? Nah, nilai akhirnya kita coba 4. Nilai akhirnya yang batas atasnya adalah 95,35. Nah, kalau 25%-nya berarti itu adalah 70. Nah, begitu ya. Nah, di banyak sekolah, teman-teman ya, di banyak sekolah itu kebanyakan pakai nilai kelulusan itu adalah nilai yang ini, yang median core value ya, atau nilai tengahnya. Jadi 50% dari ininya, dari kuartil itu. Atau kalau misalkan teman-teman ini apa ya, teman-teman mau hitung, itu
bisa nilai akhir plus nilai bawah bagi 2. Gitu ya. Nah, didapatkanlah 79 ya. Jadi kalau hitungnya misalkan ini, kalau hitungan manualnya ya, ini pakai formula, pakai rumus, tambah ini dibagi 2. Begitu. Tentu, tidak, ternyata ya, beda-beda. Enggak. Ternyata kuartil itu menghitungnya lebih ini ya, lebih presisi ya. Di tengahnya kan, ini kan nilai Rani ya, nilai Rani Aprianti. Nah, nilainya 79,35. Nah, ini ini kalau barusan berdasarkan median, kalau ini berdasarkan berdasarkan data-datanya ya, kalau kuartil itu, supaya mudah dimengerti ya. Nah, teman-teman, kita akan gunakan kuartil untuk kelulusan. Nah, ini kan kelulusan sebelumnya dinilai dari ini ya, dari nilai ketuntasan. Nah, sekarang kita akan masukkan si nilai kuartil ini ya ke dalam nama. Oke. Boleh dibantu dong, kalau saya pengen ngenamain rumus ini masuk kemana nih? Misalkan kita mau namain fungsi ini adalah kelulusan baru. Gimana caranya teman-teman? Masuk ke mana? Di ribbon ini? Ke tab mana nih? Apakah home, insert, page layout, formulas, data, atau review? Boleh dibantu teman-teman? Bisa kemana nih kita? Ke formula ya. Nah, kita ke formula, lalu kita masuk ke name manager ya. Nah, kita di name manager ini bisa nambah, bisa ubah, dan bisa menghapus. Kita memasukkan aja ya. Kita memasukkan ini ketuntasan baru. Nah, otomatis nanti yang di bawah ini ya, di bawah nilainya Rani itu akan mengulang nanti. Tuntasan baru. Nah, ini. Masukin aja rumusnya ya, yang barusan, tinggal di copy paste. Nah, gitu ya. Nah, di sini tinggal kita ubah nih. Nilai ketuntasannya ya, dengan ketuntasan baru ya. Kita ke bawah kan ya, hasilnya akan sama aja ya, karena kita tentu tetapan sebelumnya adalah 75 ya. Begitu. Oke, sudah nampaknya ya. Nah, itu mungkin dari kuartil ya. Jadi kita nggak butuh lagi ini nih, nggak butuh lagi ketuntasan. Ya. Ya, baik. Berikutnya ya, the last but not least adalah makro, teman-teman ya. Nah, makro dianggap yang paling sulit ketika belajar Microsoft ini ya, Microsoft Office. Nah, namun di Microsoft Excel sebenarnya saya punya life hack-nya ya. Nah, life hack-nya adalah menggunakan perekam makro. Kalau biasanya di tutorial lain itu pakai rumus ya, yang mana kita harus ingat. Begitu ya. Nah, saya akan demonstrasikan dulu bagaimana kita membuat makro di Microsoft Excel ya. Ini akan agak sedikit berbeda teman-teman ya, ketika membuat makro. Nah, misalkan saya ingin tombol ya. Saya ingin tombol yang berfungsi untuk menyortir nama ya. Nah, kan kalau diketik itu agak panjang ya. Nah, ceritanya ini tombolnya teman-teman ya. Saya akan buat tombolnya dari ini aja ya. Dari kotak. Nih teman-teman ya. Nah, kotak ini nantinya akan berfungsi sebagai tombol ya, yang bisa menyortir nama. Ya, meskipun menyortir nama tinggal gini ya, tinggal sort aja dari tabelnya. Nah, tapi ini untuk ilustrasi saja teman-teman ya. Oke, nah. Ya, jadi saya tunjukkan before after-nya dulu ya. Ini setelahnya harusnya seperti ini ya. Mulai dari Ahmad Fauzi dan yang terakhir Ujang Rizkorevi. Nah, nanti ketika klik ini itu akan mensortir. Nah, kan ini kalau ini kan beberapa langkah ya. Pertama kita tekan filternya dulu, terus pilih dulu ya, mau apa. Nah, makro itu secara prinsip kan meringkas ya, meringkas pekerjaan yang beberapa langkah menjadi hanya satu langkah saja. Nah, begitu ya teman-teman ya prinsipnya kalau makro itu. Nah, untuk bikin makro seperti itu,
Di Microsoft Excel itu sangat mudah, teman-teman ya. Ya. Kita bisa menggunakan perekam makro. Nah, jadi perekam makro itu ada di tabnya ini ya. Mana nih? Oh, tidak di sana ternyata. Di sini, teman-teman ya. Nah, di pojok kanan bawah. Can you see it? Bisa lihat nggak? Di bawah. Di bawah sini. Yang dari HP mungkin boleh di zoom. Lihat kursornya di bawah banget. Iya Pak, kelihatan. Ya, no macros are currently recording. Click to begin recording a new macro ya di sini. Nah, di sini maka saya akan klik ya. Nah, Excel tolong rekam dong. Nah, Excelnya nanya dulu. Ini mau dikasih nama apa? Misalkan ini kasih nama sortir nama. Ingat no space ya. Nah, atau teman-teman bisa kasih shortcut di sini. Misalkan mau tekan kontrol apa nih ya yang belum dipakai. Kontrol misalkan kontrol shift, kontrol F3 misalkan ya. Nah, tapi saya nggak akan gunakan itu ya. Nah, makronya bisa disimpan di buku ini aja atau bisa di setiap ini ya, bisa di setiap Excel-nya atau kita bisa tekan new workbook, pilih new workbook. Lalu di sini ada deskripsinya ya. Ini baiknya diisi sih ya. Ini fungsi untuk menyortir nama misalkan ya di daftar nilai ini. Saya kasih deskripsi seperti itu aja ya. Kelihatan kan dialognya, teman-teman? Kelihatan ya? Ya. Kelihatan, Chef. Kita tekan OK. Nah, ketika sudah tekan OK, maka ini sedang merekam nih aktivitas kita ngapain. Kita langsung aja ke aktivitas yang mau kita kerjakan ya. Yaitu mensortir namanya. Nah, mensortir namanya, klik filternya, kemudian sort A to Z ya. Maka kan tersortir ya. Nah, saya stop ya, stopnya masuk ke sini lagi ya. Nah, ini persis kayak rekam ini ya, rekam tape ya kalau zaman dulu tuh. Atau rekam suara. Ini juga sama. Ini merekam aktivitasnya. Teman-teman ya. Nah, saya acak-acak lagi sesuai ini ya. Sesuai nilai, sekarang nilai ujian misalkan ya. Ingat yang atas Ahmad Fauzi, yang bawah Ujang di Skorevi ya. Nah, saya akan sortir sesuai nilai tugasnya. Nah, jadi Rizal yang paling atas, yang bawahnya Lutfia nih. Nah, terus makronya kemana, Pak? Nah, makronya ada di view ya, di view lalu ada makros lah. Nah, di sini juga ada ya, view makros dan record makros. Lalu kita view. Nah, kita sudah buat nih yang namanya sortir nama. Nah, sortir nama bisa langsung dijalankan atau disematkan. Nah, disematkannya saya akan ambil tombol ini nih, bentuk yang biru ini kita akan jadikan makro. Di sini kita bisa assign makro ya. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman harus save dulu ya. Karena kalau nggak di-save harus nggak akan berfungsi ya. Ini formatnya lihat, XLSX ya. Nah, seperti PPT ya. Kalau PPT yang biasa PPTX. Nah, kalau PPT yang bermakro itu PPTM. Saya akan save dulu ya. Ini Daniel ya, daftar nilai. Nah, daftar nilai bermakro. Saya save-nya ya. Oke, ini sebentar. Ini belum dipilih ya. Nah, ini kita pilih dulu sebagai ini Excel Macro Enabled Workbook ya. Bentuknya XLSM nih. Saya simpan ya. Oke. Baru kita bisa jalankan makro. Nah, klik kanan, lalu setelah klik kanan, assign makro atau sematkan makronya. Makro yang mana? Ini makro yang sortir nama. Ini lihat teman-teman ya. Saya udah menyematkan fungsi ke kotak ini. Jadi kotak ini ya. Nah, yang asalnya saya punya kursornya bentuknya plus. Ketika saya landaskan di sini ya. Nah, itu akan berubah jadi tangan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Sir. Nah, kelihatan karena ini kenapa berubah jadi tangan? Karena ini kalau udah berubah fungsi ya. Nah, coba bandingkan dengan kotak biasa nih.
Kalau dengan kotak biasa itu ketika kita melandaskan kursor itu akan ini ya, akan berubah jadi kursor move atau kursor perpindahan ya, perpindahan kursor. Nah, sementara yang sudah disematkan makro itu akan berubah jadi tangan. Yang artinya kalau kita klik ada fungsinya. Kita tes fungsinya ya, teman-teman ya. Nih di kotak ini tuh. Gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman punya satu makro nih ya. Oke. Nah, tinggal di ini aja, tinggal dirapihkan ya. Nah, di sini kita bisa edit teks ya. Sortir nama misalkan ya. Nah, atau urutkan nama. Urutkan nama. Nah, kita acak-acak lagi misalkan berdasarkan jenis kelamin atau berdasarkan kehadiran. Yang pertama Ai, yang terakhir Rizal, diurutkan lagi ya. Sesuai lagi urutannya. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan untuk apa lagi si makro ini? Nah, si makro ini bisa kita manfaatkan untuk nambah kelas nih teman-teman ya. Nah, misalkan ini kelasnya akan dipecah jadi kelas A dan kelas B ya. Untuk contohnya, untuk contoh mudahnya. Saya mau insert aja di sini ya, satu kolom baru. Ini kelas ya misalkan. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ya, misalkan ada di sekolah. Di sekolah teman-teman kan mungkin nggak mengampu hanya satu kelas aja ya. Nah, teman-teman bisa aja mengampu 2 kelas. Sampai Rani ini kelas A ya. Dari Ridwan ke bawah ini kelas B. Ya. Nah, saya mau makro yang menampilkan kelas A dan kelas B. Gitu. Jadi harusnya ada berapa tombol nih teman-teman ya? Harusnya ada berapa tombol? Kalau saya punya 2, oke, sebenarnya 3. Ya. Nah, kenapa 3? Karena untuk mengembalikan lagi ke awal. Ketika sudah kita filter nantinya, itu dikembalikan ke awal. Gitu ya. Nah, ini jadi buat daftar mah satu aja ya. Jadi kalau mau mensortir baru bikin ini ya, baru kita filter begitu ya. Nah, mungkin ini nggak hanya di ini aja ya. Nggak hanya untuk di bidang pengajaran saja, mungkin di bidang yang lain sama gitu. Misalkan di perusahaan ya, teman-teman dapat peran jadi operator ini ya, bukan operator ya, bagian manajemen datanya. Nah, ini akan kepake ya, teman-teman. Misalkan si A di divisi apa, ya, si A sampai si Z. Terus si AZ sampai si ZX itu di posisi apa. Kan ada itunya ya, ada pembagian tetap sama. Nah, kita akan bisa gunakan. Nah, kita akan gunakannya ceritanya kita buat tombol ya, teman-teman ya. Atau kalau mau ini ya, kalau mau lebih keren ini ada ini ya, ada tab developer, nanti kita bisa klik ini ya, form controls-nya. Kita bisa bikin tombol yang kayak ini nih, yang kayak beneran tombol nih. Ini ya. Ini kan kayak beneran tombol ya, kalau beneran kayak bentuk aja. Kalau ini beneran tombol tuh, lihat. Nah, ini error ya, karena nggak ada makronya yang disematkan. Nah, nanti kita pakai ini aja deh. Ya, teman-teman, mungkin terakhir ya ini. Bagi yang mau menampilkan tab developer ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke ribbon nih, ribbon. Nah, kemudian option. Nah, option lalu customize ribbon. Kelihatan nggak Excel option ini? Kelihatan? Kelihatan, Sir. Kelihatan. Nah, di sini ada ini, nanti ketika kita customize ribbon itu ada pilihan untuk menampilkan tab yang mana saja di ribbonnya. Ya. Biasanya bisa menghilangkan atau menambahkan. Developer ini biasanya nggak ditambahkan dulu ya. Secara default nggak ada di Excel-nya. Cuma kalau mau silahkan ditampilkan ya. Jadi saya udah centang ya. Saya cancel aja. Nah, saya mau pengennya tombol beneran nih ya. Barusan tombol abal-abal ya. Jadi saya pakainya ini ya. Kita masuk ke design mode ya di sini, di tab developer ini. Nah, kita insert ya. Kita insert. Nah, ini
kita mau buat tombol untuk sortir kelas ya. Nah, ini nggak usah dinamain dulu aja ya. Langsung aja ini jadi button, tapi kita edit bacaannya. Ini kita edit bacaannya jadi kelas A ya. Ini daftar dari kelas A. Kita duplikat saja dengan cara Ctrl D. Ini jadi kelas B nanti button yang ini. Oke, masuk design mode. Nah, ketika diklik tentu saja akan error ya, karena nggak ada makro yang disematkan. Ini butuh makro ya teman-teman ya. Kelas A ini saya hapus dulu. Mungkin nah, ini akan jadi kelas B. Kita rapikan dikit. Maaf. Jadi ini ya, jadi salah. Ini toh. Ini hanya property text saja ya. Yang artinya property text itu adalah ini ya, labelnya. Kita duplikat lagi. Ini ada kelas A, kelas B, dan ini semua kelas. Nah, kita perindah aja ya dengan ini. Nah, saya hanya akan kasih contoh satu, mungkin yang lainnya teman-teman bisa mengikuti ya. Coba. Ini hanya untuk pensortiran saja ya. Contohnya, teman-teman bisa melakukan hal yang lain sebetulnya ya. Seperti menghapus baris ya, misalkan ya. Itu bisa kita rekam makronya. Nah, tapi kita ini dulu ya. Kita fokus dulu ke sini, teman-teman ya. Nah, jadi saya pengennya kalau kelas A ini diklik, itu hanya menampilkan semua orang yang di kelas A saja ya. Kalau yang B diklik, itu yang B saja. Kalau semua kelas kembali ke semula gitu ya. Nah, kita sembunyiin dulu deh ya. Jangan dulu deh. Nah, kita akan coba sortir dulu ya. Pertama kita rekam makro dulu. Nah, ini namanya sortir. Bukan sortir, filter ya. Kalau ini filter kelas A kita namanya ya. Deskripsinya nggak wajib diisi, kita lewat saja. Tekan OK. Nah, ini sedang dalam mode rekam ya. Nah, filternya bisa kita gunakan. Nah, di sini ada tampilannya, select all artinya semua. Nah, saya mau menampilkan yang A saja. Maka seperti itu ya. Nah, saya stop saja di sini ya. Nah, saya stop. Saya bikin makro lagi nih. Saya bikin makro lagi, namanya tampilkan semua kelas. Ya, remember no space in naming a macro ya. Oke. Nah, kita hilangkan filternya. Kita select all kembali. Nah, sudah. Kita hentikan perekamannya. Nah, kenapa yang B nggak direkam, Pak? Nanti ya. Yang B kita modif aja dari yang A supaya mudah. Sekarang kita lihat dulu makro-makro yang sudah barusan kita buat. Nah, ketika melihat kita masuk ke tab view. Kemudian kita makro ya. Kita klik makro lalu view. Nah, ada kan ya filter kelas A, sortir nama udah kita nggak butuhin lagi. Jadi kita delete aja. Nah, yang kita akan pakai ini yang filter kelas A. Kita edit saja. Wah, ketika edit, langsung kita masuk ke VBA atau Visual Basic for Application. Teman-teman bisa lihat VBA-nya nggak? Atau masih Excel tampilannya? Ada, Sir. Sudah ada, Sir. Ada VBA sekarang? Ada, Visual Sir. Basic ya? Ya, yang coding-coding ya. Nah, sekarang. Nah, kita hapus dulu aja ya, kita rapikan. Yang warna hijau ini adalah ininya. Yang warna hijau ini apa namanya tuh? Komentar. Nah, ini bacaannya pastikan terlihat dulu. Ini kelihatan nggak bacaannya filter kelas A? Bisa lihat teman-teman? Bisa, Sir. Bisa ya, ini filter kelas A. Nah, kalau kita baca, ya kita baca dulu si kodenya. Nah, kita ini ya, kita kirim ya, active sheet ya, lembar kerja yang aktif.
objeknya apa? Objeknya adalah nilai ya. Objeknya adalah nilai karena tabel nilai ya. Objeknya adalah tabel nilai, range ya, lalu auto filter, fieldnya yang mana? Fieldnya yang kedua. Kriterianya adalah A. Nah, kita bikin lagi ya, di sini bikin makro lagi. Ketik lagi aja ya, filter kelas B. Sekarang kan belum ya kelas B. Karena ada 3 tombol, maka harus ada 3 fungsi begitu. Nah, ini kelas B. Nah, yang terakhir ini ada tampilkan semua kelas. Nah, tampilkan semua kelas, nggak ada kriterianya ya. Begitu. Kita save saja ya. Nah, kita akan sematkan makro yang sudah kita buat. Nih ya. Keluar. Sematkannya gimana? Nah, dari developer ya, pastikan desain mode-nya tidak ini ya, tidak diarsir. Artinya itu dalam mode off ya. Sekarang dalam mode on ya, ketika diarsir ini ya, ketika rembes itu ya si tombolnya. Pastikan ini sejajar ya. Nah, lalu kita sematkan. Nah, sematkannya dengan cara assign makro ya, sama dengan sebelumnya. Kelas A maka filter kelas A gitu ya. Kelas B maka assign makronya filter kelas B ya. Yang barusan kita nggak rekam tapi kita ketik secara ini ya, secara copy gitu. Nanti kita akan coba fungsinya apakah berhasil semuanya. Lalu assign makro lagi ya. Nah, tampilkan semua kelas. Nah, kita lihat apakah si makronya ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kita coba kelas A. Nah, tersortir ya semuanya. Kelas B. Oke, kesortir juga. Semua kelas. Nah, oke. Begitu teman-teman ya.